Berubahlah sebelum perubahan itu memaksa kita untuk berubah. Ada 5 hal yang kalau kita paksakan justru membuat hidup kita menjadi tidak bahagia. Karena dunia tidak selalu berputar pada apa yang kita mau. Yang pertama, berhenti untuk memaksa orang lain untuk berubah hanya karena kita menginginkannya. Seringkali kita merasa tergoda untuk memaksa orang lain untuk berubah, terutama jika kita merasa bahwa mereka tidak memenuhi harapan kita. Namun, kita harus pahami bahwa perubahan hanya terjadi ketika orang tersebut memilih untuk berubah secara sendirinya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Memaksa orang lain untuk berubah hanya akan membuat mereka akan merasa tertekan dan tidak nyaman. Hal ini dapat menciptakan jarak atau bahkan dapat merusak hubungan yang sudah terjalin. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada orang lain untuk memilih jalan mereka sendiri daripada kita memaksakan pilihan kita kepada mereka. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kelemahan yang berbeda-beda. Kita harus belajar untuk menerima mereka apa adanya dan memberikan dukungan tanpa mengharapkan mereka untuk berubah. Jika seseorang memilih untuk berubah, biarkanlah mereka melakukannya secara alami, tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari kita. Dengan cara ini, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh dengan caranya sendiri. Yang kedua, berhentilah memaksa dirimu untuk melupakan pengalaman burukmu. Kita semua pernah mengalami pengalaman buruk dalam hidup kita, dan seringkali kita merasa sulit untuk melupakan dan melepaskan masa lalu yang menyakitkan tersebut. Namun, kita harus belajar untuk berhenti memaksa diri kita sendiri untuk melupakan pengalaman buruk tersebut. Melupakan pengalaman buruk tidak berarti bahwa kita juga harus menghapus semua kenangan dan pengalaman yang kita alami. Sebaliknya, kita harus belajar untuk menerima pengalaman tersebut dan belajar dari pengalaman itu. Setiap pengalaman buruk dapat mengajarkan kita pelajaran berharga tentang diri kita sendiri dan hidup yang lebih baik. Jika kita terus memaksakan diri kita untuk melupakan pengalaman buruk, kita mungkin melewatkan pelajaran penting yang dapat membantu kita bertumbuh secara individu. Kita harus belajar untuk menerima pengalaman buruk. Kita harus belajar untuk berdamai dengan pengalaman buruk tersebut dan tidak membiarkan dia untuk mengendalikan hidup kita. Dengan cara itu, kita dapat belajar untuk melanjutkan hidup kita dan mencapai potensi penuh kita tanpa terbebani dengan pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depan kita, melainkan gunakanlah pengalaman masa lalu tersebut sebagai batu loncatan untuk mencapai hidup kita yang lebih baik dan lebih bahagia. Yang ketiga, berhentilah memaksa orang lain untuk sembuh. Seringkali kita merasa prihatin dengan orang lain dan ingin membantu mereka mengatasi masalah mereka. Namun, yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin memaksa seseorang sembuh secara mental. Setiap orang memiliki proses pemulihan mereka masing-masing, dan kita harus memberikan dukungan dan bantuan, bukan memaksakan pemulihan kepada mereka. Ketika kita memaksakan pemulihan itu kepada orang lain, hal itu akan membuat mereka merasa tertekan dan stres, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mental mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bersabar dan menghormati proses pemulihan orang lain. Berikan dukungan dan kehangatan, dan pastikan bahwa mereka merasa didengar dan dipahami. Dalam banyak kasus, hanya dengan memberikan ruang yang aman dan mendukung, kita dapat membantu seseorang dalam proses pemulihan diri mereka. Dalam hal perawatan mental, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jangan memaksakan seseorang untuk mengikuti rencana dan solusi tertentu jika itu tidak cocok untuk mereka. Sebaliknya, kita harus mencari solusi bersama dan memahami kebutuhan unik setiap orang dalam perjalanan pemulihan mereka. Dengan cara ini,
kita dapat membantu orang lain untuk tumbuh dan memulihkan diri mereka dengan cara yang paling efektif dan positif. Yang keempat, berhentilah memaksa orang lain menyukaimu. Setiap orang punya hak untuk memilih siapa yang ingin mereka sukai dan siapa yang ingin mereka tidak sukai. Terkadang, kita merasa tergoda untuk memaksa orang lain supaya bisa menyukai kita dan memenuhi harapan kita. Tetapi, hal itu hanya akan dapat merusak hubungan kita dengan orang tersebut. Kita harus belajar untuk menerima pilihan dan keputusan orang masing-masing, bahkan jika itu tidak selalu memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita memaksa orang lain untuk menyukai kita mengekang kebebasan dan hak mereka untuk memilih. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan tekanan yang tidak perlu dalam sebuah hubungan antara kita dan mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menerima keputusan mereka dan membangun hubungan yang didasarkan oleh rasa hormat dan penghargaan. Kita tidak dapat memaksakan orang lain untuk menyukai kita dan memenuhi harapan kita. Namun, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan menarik untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Terkadang, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah memberikan ruang dan waktu bagi orang lain untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang hubungannya dengan kita. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih positif dan lebih bermakna dalam hidup kita. Yang kelima, berhentilah memaksa dirimu untuk berhubungan kembali dengan orang yang sudah tidak lagi sefrekuensi denganmu. Saat kita tumbuh dan berkembang secara individu, hubungan kita dengan orang lain itu bisa dapat berubah. Terkadang, orang-orang yang dulu dekat dengan kita tidak lagi sefrekuensi seperti sebelumnya. Meskipun sulit untuk menerima kenyataan ini, kita harus belajar untuk berhenti memaksa diri kita untuk kembali berhubungan dengan mereka. Memaksa diri kita untuk kembali berhubungan dengan orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi itu dapat menciptakan lebih banyak stres dan tekanan dalam hidup. Kita mungkin merasa kesepian atau merindukan masa lalu, tetapi memaksakan diri kita untuk kembali berhubungan dengan orang tersebut tidak akan dapat mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, kita harus mencari jalan untuk membangun hubungan yang baru dan sehat sesuai dengan perjalanan hidup kita saat ini. Ketika kita berhenti memaksakan diri kita untuk kembali berhubungan dengan orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi dengan kita dapat membebaskan diri kita dari tekanan dan memulai lembaran baru dalam hidup kita. Belajarlah untuk menerima perubahan dan pengembangan hubungan baru yang positif dan bermakna. Itu dapat membantu kita tumbuh secara individu dan mencapai potensi penuh dalam hidup kita. Itulah 5 hal yang tidak bisa kita paksakan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.